Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'du. Insyaallah di video kali ini kita akan membahas mengenai sunnah-sunnah di malam atau di hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Di malam hari Idul Fitri atau Idul Adha, dari sejak maghrib kita sudah mulai disunnahkan untuk bertakbir, yaitu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundahu, wa hazamal ahzaba wahdah, La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah, Allahu akbar walillahil hamd. Ini adalah lafaz takbir yang lengkap, bisa kita ringkas dan seterusnya. Jadi itu sunnah pertama, kita sudah mulai disunnahkan dari waktu maghrib untuk bertakbir di malam Idul Fitri dan malam Idul Adha. Nah, waktu takbir ketika hari raya Idul Fitri adalah sampai sebelum kita melaksanakan sholat Idul Fitri. Jadi kalau sudah selesai sholat, kita sudah tidak disunahkan lagi untuk bertakbir. Sementara di Idul Adha, kita disunahkan bertakbir setelah setiap kali sholat sampai tanggal 13 Zulhijjah atau 3 hari setelah Idul Adha, sampai waktu asar. Ada ulama yang mengatakan sampai waktu maghrib. Jadi itu sunnah yang pertama. Kemudian sunnah yang kedua adalah kita menghidupkan malam Idul Fitri atau Idul Adha dengan full beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama mengatakan paling minimal di malam Idul Fitri dan malam Idul Adha kita sholat maghrib, sholat isya, dan sholat subuh berjamaah. Insya Allah ini sudah dianggap menghidupkan malam. Apalagi ditambah lagi kita tidak tidur di malam Idul Fitri atau Idul Adha, kita berzikir, membaca Al-Quran, sholat sunnah, dan seterusnya. Insya Allah akan mendapatkan keutamaan yang besar di hadapan dan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sunnah yang kedua adalah menghidupkan malam Idul Fitri dan Idul Adha dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sunnah yang ketiga, sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri atau Idul Adha kebesokan harinya, kita disunahkan untuk mandi. Dan waktu mandi sunnah ini sudah masuk dari pertengahan malam Idul Fitri atau Idul Adha. Lebih baik lagi kalau kita mandi sunnahnya sebelum melaksanakan sholat Id, agar ketika kita melaksanakan sholat Id dalam kondisi tubuh kita sudah bersih. Kemudian sunnah selanjutnya, sebelum kita melaksanakan sholat Idul Fitri, sunnahnya kita makan. Lebih baiknya makan kurma. Kalau tidak, paling tidak minimal kita minum meskipun hanya sedikit air. Tujuannya agar kita menunjukkan perbedaan bahwa hari itu tidak termasuk bulan Ramadan lagi, untuk membedakan bahwa hari itu kita tidak berpuasa lagi. Makanya Rasulullah mencontohkan sebelum sholat Idul Fitri beliau makan kurma dengan hitungan ganjil. Tapi kalau di Idul Adha, sunnahnya dari sejak subuh sampai sebelum kita sholat Idul Adha, sunnahnya kita tidak makan dan tidak minum. Dan ini dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu sunnah yang selanjutnya. Kemudian yang juga disunnahkan di hari raya Idul Fitri dan Idul Adha adalah kita memakai pakaian yang terbaik. Kita berhias sebagai penghormatan kita kepada hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai cara kita untuk menunjukkan kebahagiaan kita bahwa kita telah melewati puasa Ramadan dengan baik, sebagai harapan bahwa insya Allah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian untuk sunnah selanjutnya, sholat Idul Fitri disunahkan agak diakhirkan. Tujuannya agar umat muslim memiliki waktu yang cukup luas untuk menyalurkan zakat fitrahnya. Sebagaimana yang sudah kita sampaikan bahwa zakat fitrah ini
waktu paling utama disalurkan setelah subuh sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri. Makanya untuk pelaksanaan sholat Idul Fitri disunahkan agak diakhirkan. Sementara untuk Idul Adha sunnahnya agak dimajukan. Tujuannya agar setelah sholat Idul Adha kita punya waktu yang cukup panjang untuk melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Sunnah selanjutnya, kalau kita ingin melaksanakan sholat Id secara berjamaah di masjid dan kita sebagai makmum, maka disunahkan untuk datang terlebih dahulu ke masjid. Berbeda dengan imam, sunnahnya kalau imam dia datang ke masjid ketika sudah hampir pelaksanaan sholat Id. Sunnah selanjutnya, kalau kita memang ingin sholat jamaah Idul Fitri atau Idul Adha di masjid, ketika kita berangkat kita lewat satu jalan yang lebih panjang daripada jalan pulang. Artinya jalan berangkat dan jalan pulang dari masjid berbeda. Kenapa? Karena kita memiliki harapan bahwa jalan yang kita lalui untuk berangkat dan jalan yang kita lalui untuk pulang sama-sama bersaksi di hadapan Allah bahwa kita melaksanakan ibadah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah beberapa sunnah yang disunnahkan ketika malam atau hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Insya Allah di video berikutnya kita akan membahas mengenai tata cara pelaksanaan sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Demikian video kita pada kali ini. Semoga bermanfaat dan kita berharap semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semua dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.